Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahran Rahimatul Fauzi dengan NIM 2410911110025. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah anatomi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri dengan materi anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Nah, dalam materi anatomi kardiorespirasi ini itu terdapat dua materi utama, yaitu anatomi respirasi dan juga anatomi kardio. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah anatomi respirasi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman bisa memperhatikan video berikut ini. Mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus.
Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai anatomi dalam sistem respirasi ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih respirasi itu? Nah, respirasi sendiri itu merupakan suatu proses di mana terjadi namanya pertukaran gas O2 atau oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Di mana proses respirasi ini tuh dipengaruhi yang namanya susunan saraf otot. Nah, sistem respirasi ini itu memiliki dua fungsi secara umum, yaitu fungsi non-respiratorik dan juga fungsi respiratori. Nah, untuk fungsi respiratorik sendiri itu yaitu memperoleh O2 untuk digunakan sel tubuh kita, dan kemudian sel tubuh kita itu akan mengeluarkan CO2 yang diproduksi oleh sel tubuh kita tadi. Nah, sedangkan untuk fungsi dari non-respiratorik dari sistem respirasi, itu yang pertama adalah rute untuk mengeluarkan air dan juga panas. Kemudian meningkatkan aliran darah arah balik vena, kemudian membantu mempertahankan keseimbangan asam dan juga basa dengan mengelola jumlah CO2 penghasil H+ yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian ada memungkinkan kita untuk bisa berbicara, menyanyi, dan juga vokalisasi lainnya. Kemudian, sistem respirasi ini merupakan juga sistem pertahanan terhadap benda yang kita hirup gitu. Kemudian, sistem respirasi juga berfungsi untuk mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, ataupun menonaktifkan berbagai bahan yang melewati sistem sirkulasi, sistem respirasi dalam tubuh kita ini. Kemudian yang terakhir, itu berfungsi sebagai organ penciuman. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar ini kan terdapat gambar dan juga grafik di dalam slide. Nah, kita fokus ke gambar ini dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar ini, itu kita dapat ketahui kalau misalkan dalam respirasi itu memiliki beberapa tujuan atau fungsi kerja. Nah, tapi kalau misalkan di dalam sistem respirasi yang kita bahas kali ini, itu tuh fungsinya cuma ada dua, yaitu sebagai ventilasi pulmoner sama respirasi eksternal. Nah, kemudian kita perhatikan grafik. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam grafik, ini kan kita bisa lihat pembagian dari sistem respirasi manusia, di mana ini dibagi menjadi uh, dua bagian besar, yaitu secara anatomis dan juga secara fungsional. Nah, kalau secara anatomis itu dibagi dua, yaitu respirasi bagian atas atau bagian superior, itu dari nasus sampai laring, kemudian bagian respirasi bagian bawah atau inferior itu dari trakea sampai pulmo atau paru, termasuk juga nanti alveolus dan lainnya. Sedangkan kalau misalkan secara fungsional itu dibagi dua, ada namanya pars conductoria sama pars respiratoria, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke organ dalam sistem respirasi bagian atas yang pertama, yaitu kavitas nasi atau disebut sebagai rongga hidung. Nah, ini pertama kita bahas hidung. Hidung atau nasus itu merupakan saluran nafas kita yang pertama. Dimana kalau misalnya kita perhatikan kayak misalkan kita lagi bercermin gitu kan, kita bisa perhatikan kalau misalkan di bagian hidung kita itu mempunyai organ yang bisa dibilang terlihat banget gitu atau yang disebut lubang hidung atau naris. Nah, hidung pada manusia ini terdiri dari dua bagian. Ada namanya nasus externus dan juga ada namanya nasus internus. Nah, kita fokus ke bagian nasus externus dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lihat di bagian eksternal atau luar ini itu
kita bisa lihat ada bagian menonjol dari wajah kita yang disangga oleh tulang hidung dan juga yang namanya kartilago. Nah, bagian hidung luar atau nasus eksternus ini itu dibentuk oleh beberapa kerangka tulang yang ada namanya tulang rawan yang dilapisi oleh namanya kulit kita, jaringan ikat dan juga otot kecil yang memiliki fungsi untuk melebarkan ataupun menyempitkan lubang hidung kita. Nah, nasus eksternus ini atau tulang atau hidung bagian luar kita ini itu kan bagian utamanya itu terlihat adalah bagian tulang hidung, di mana itu dibentuk oleh os nasal, os maksilar, os etmoidal, os palatinum, os pomer, dan juga namanya cartilago nasalis. Nah, kemudian kita fokus ke bagian hidung bagian dalam gitu, atau nasus internus. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian dalam, ini sebenarnya itu bagian hidung dalam itu terbentang dari namanya nares atau lubang hidung kita di bagian anterior atau sampai ke bagian kuane atau di bagian posterior. Nah, kuane ini yang menjadi penghubung antara kavitas nasi atau propria dan juga nasofaring kita. Nah, rongga hidung atau juga kavum nasi ini itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak bentuknya tuh kayak terowongan dari depan sampai belakang ini yang dipisahkan oleh namanya septum nasi di bagian tengahnya ini. Dimana karena ada septum nasi ini tuh kayak terbagi menjadi dua bagian, ada yang namanya kavum nasi bagian dexter dan juga kavum nasi bagian sinister. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian rongga hidung ini terdapat yang namanya vestibulum nasi atau uh, kayak rambut-rambut hidung gitu. Kemudian rongga hidung ini juga dilapisi oleh namanya selaput lendir, di mana selaput lendir ini tuh kaya akan pembuluh darah gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan juga di sini ada yang namanya bulbus olfactorius, di mana villi olfactoria dan juga tractus olfactorius, di mana ketiga ini memiliki fungsi sebagai organ penciuman gitu. Jadi yang mengatur kita bisa mencium itu bagian olfactorius. Kemudian juga yang namanya tonsilla pharyngia. Dan ada namanya juga konka. Nah, konka di bagian hidung ini itu ada tiga. Itu ada yang namanya konka nasalis superior bagian atas, media bagian tengah, dan juga inferior di bagian bawah. Nah, kemudian kita akan membahas anatomi klinis dari uh, rongga hidung ini. Nah, sebenarnya itu ada beberapa, cuman mungkin di sini aku akan ngebahas tentang rhinosinusitis. Nah, apa sih rhinosinusitis itu? Nah, rhinosinusitis ini merupakan peradangan mukosa atau selaput lendir yang ada di hidung kita dan juga di bagian sinus paranalisis. Yang paling sering ditemukan adalah yang namanya sinusitis maxillaris dan juga sinusitis ethmoid gitu. Nah, rhinosinusitis ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya kayak tersumbatnya aliran lendir, di mana kalau misalkan uh, tersumbatnya aliran lendir dari sinus ke rongga hidung itu dapat menyebabkan yang namanya rhinosinusitis ini. Nah, selanjutnya adalah organ avari. Nah, bagian faring ini itu menghubungkan kavitas nasi propria dan juga antara kavitas oris propria di superior maupun laring dan esophagus di bagian inferior. Nah, bagian faring ini, kalau misalkan kita lihat di gambar ini, itu tuh terdiri dari tiga regio. Yang pertama ada yang namanya nasofaring atau disebut sebagai epifaring. Nah, di mana bagian ini itu berhubungan dengan yang namanya orofaring melalui isthmus pharyngealis atau disebut sebagai hiatus nasopharyngealis. Nah, bagian ini tuh memiliki batas dengan palatumol, kemudian ada arcus palatopharyngeus, dan posterius pharynx, dan berhubungan dengan kavitas nasi propria melalui kuana. Kemudian regio kedua ada yang namanya orofaring atau mesofaring. Nah, ini tuh berhubungan dengan yang namanya cavitas oris propria melalui isthmus faucium atau oropharyngealis. Nah, di bagian sini itu juga berbatasan dengan palatumol,
kemudian arcus falatoglossus, dan juga dorsum lingua. Kemudian rego terakhir itu eh, disebut laryngofaring atau hipofaring. Nah, ini tuh memiliki karakteristik kayak dia tuh setinggi tepi atas dari epiglotis kita sampai ke tepi bawah cartilago cricoid. Jadi kayak dia tuh bagian yang paling panjang di antara regio-regio lainnya. Kemudian bagian ini juga berhubungan dengan laring melalui adductus laryngeus. Lalu kemudian juga memiliki bagian ini tuh sebagai khusus atau fossa piriformis. Nah, kemudian kita akan membahas anatomi klinis yang ada di faring. Nah, salah satunya adalah adenoiditis. Nah, adenoiditis ini merupakan peradangan yang terjadi pada adenoid, yaitu sekelompok jaringan yang terletak pada bagian mulut kita di bagian atas dan juga di bagian belakang hidung kita. Nah, jadi adenoiditis ini merupakan kayak kejadian yang terjadi saat inflasi tonsila atau nasofaring ini. Kemudian bagian kemudian klinis ini tuh dapat menyumbat saluran udara dari kavitas nasi melalui koana ke dalam nasofaring, sehingga akibatnya pasien itu tuh bisa bernapas hanya melalui mulut gitu. Kemudian klinis ini itu juga dapat menyebabkan infeksi, yang dimana infeksi ini dapat menyebar ke tonsila tubae yang dapat menyebabkan pembengkakan dan juga penutupan tuba faringotimpanika. Selanjutnya adalah bagian laring. Nah, laring ini merupakan bagian terbawah dari saluran napas atas, di mana laring ini itu dibatasi oleh epiglotis di bagian atas dan juga trakea di bagian bawahnya. Nah, laring ini memiliki bentuk seperti lima segitiga terpanjung dengan bagian atasnya itu lebih gede atau lebih besar dan dari bagian bawahnya. Nah, laring ini dibentuk oleh dari beberapa jenis suatu dari beberapa jenis kartilago, ligamentum, otot, dan juga membrana mukosa. Nah, laring ini kalau misalkan di spesifiknya itu terletak di ventral laryngopharynx di kaudal dari osiodeum dan juga lingua dan juga berhubungan langsung dengan yang namanya trakea. Nah, laring ini kalau misalkan di bagian sentral itu dilapisi oleh kulit dan juga fascia. Sedangkan di kiri dan kanan itu oleh linea mediana itu terdapat otot-otot infrahyoideus. Nah, posisi laring ini dipengaruhi oleh gerakan kepala, deglutisi, dan juga fonasi. Jadi secara umum laring ini dibagi menjadi tiga. Ada namanya supraglotis, glotis, dan juga subglotis. Nih, kalau misalkan kita lihat strukturnya, nah kalau misalkan dari gambar kita bisa lihat beberapa struktur penting kayak misalkan nih ligamentum hypogluteus, baru ini ada namanya vestibulum laryngis, ini ventriculus laryngis dan juga cavitas infraglottica. Dan kalau misalkan kita perhatikan bagian sini, ini tuh terdapat dua struktur yang benar-benar penting banget di bagian laring ini. Ada namanya plica vestibularis dan juga namanya plica vocalis. Jadi dia tuh yang mengatur kayak dinamika ataupun suara yang kita keluarkan. Nah, ini itu kondisi dari laring kita dari berbagai posisi. Nah, misalkan ya posisi respirasi. Nah, kan ini kelihatan jelas kan ya bagian epiglotis, terus juga di bagian nodulusnya, plica vestibularis dan juga vokalisnya itu kelihatan jelas. Terus juga bagian ini itu akan terbuka. Sedangkan kalau misalkan di bagian waktu posisi fonasi itu kayak bagian itu akan tertutup. Sedangkan waktu posisi berbisik ini akan kelihatan jelas yang namanya rima glottidis gitu. Nah, kemudian kita masuk ke anatomi klinis dari laring ini sendiri. Nah, itu yang namanya laryngoskopis, di mana laryngoskopis ini adalah kayak tindakan medis yang biasanya dilakukan untuk kayak melihat yang namanya pita glotis dan vokal kita, di mana
di mana tindakan medis ini tuh memiliki fungsi untuk melindungi bagian tadi dari kemungkinan cedera oleh intubasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah trakea. Nah, jadi trakea ini sebenarnya itu lanjutan dari laring dan dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin kartilago. Nah, kalau misalkan laringi trakea ini kalau misalkan makin ke bawah itu bercabang dan menjadi namanya primarius kanan dan juga bronkus primarius bagian kiri. Nah, trakea ini itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Dan kalau misalkan kita lihat bagian sini, ini yang lebih jelas. Ini tuh trakea ini ternyata terletak tepat di bawah namanya cartilago cricoid dan juga memiliki kayak ukuran itu setinggi angulus ternalis itu kayak sekitar vertebra torakal 4 sampai 5. Terus juga trakea ternyata terdiri dari otot polos dan juga jaringan ikat. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara kayak mikroskopis ini sebenarnya ada struktur nih namanya karina di bagian sini. Dia tuh kayak apa ya? Kayak ngebatasin gitu loh waktu mau ke bronkus primarius kanan dan juga kiri. Nah, di bagian sela ini yang sedikit menonjol itu ada namanya eh, karina gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi klinis dari trakea yang ada namanya tracheostomy. Nah, jadi tracheostomy ini merupakan prosedur medis yang melibatkan pembuatan lubang di bagian trakea kita atau di batang tenggorokan kita, di mana nanti di bagian sini akan dimasukkan tabung seperti yang terlihat di gambar ini, atau yang dikenal sebagai kanul tracheostomy. Di mana tujuan dari prosedur ini itu untuk membantu proses pernapasan kita. Nah, jadi prosedur ini tuh biasanya dilakukan kalau misalkan jalur pernapasan seseorang itu terganggu atau nggak berfungsi dengan baik sehingga udara itu nggak dapat masuk ke paru-paru dengan lancar. Nah, untuk membantu udara itu masuk ke paru-paru dengan lancar, maka dilakukan namanya prosedur tracheostomy ini dengan bantuan selang ini atau kanul tracheostomy. Nah, selanjutnya adalah bagian bronchus. Nah, bronkus ini tuh bisa dibilang mempunyai struktur yang serupa dengan atau mirip kayak trachea gitu. Di mana bronkus sendiri ini tuh kayak menjalar atau berjalan ke bawah dan juga menyamping. Nah, bronkus ini tuh akan bercabang menjadi beberapa cabang. Kayak namanya bronkus primarius, bronkus secundarius, dan juga bronkus tertius. Nah, kalau misalkan bronkus primarius itu akan bercabang menjadi namanya bronkus lobaris sesuai dengan banyaknya lobus di pulmo dextra maupun di bagian sinistra. Nah, sedangkan bronkus lobaris ini kan bercabang menjadi bronkus segmentalis sesuai dengan banyaknya segmen yang ada. Nah, percabangan ini itu akan berjalan terus menjadi bronkoles dengan ukuran yang semakin kecil sampai akhirnya menjadi bronkoles terminalis yaitu saluran udara terkecil yang dia tuh nggak punya kandungan alveoli. Jadi bronkoalis terminalis itu juga kayak diperkuat dari namanya cincin tulang rawan. Tetapi dia tuh nggak dikelilingi sama cincin tulang rawan, tapi dia tuh punya otot polos sehingga ukuran itu tetap dan nggak akan berubah. Nah, saluran pernapasan dari nasus sampai bronkoalis terminalis ini memiliki fungsi sebagai penghantar udara. Nah, bronkoalis terminalis ini akan bercabang lagi jadi namanya bronkoalis respiratorius, di mana akan bercabang lagi menjadi ductus alveolaris dan akan bercabang lagi menjadi sac alveolaris yang berisi alveolus. Nah, alveolus ini akan menjadi tempat pertukaran gas CO2 dan juga O2. Nah, jadi ini dari atas akan bercabang menjadi bronkus primar, kemudian akan bercabang menjadi sekunder, kemudian akan menjadi bronkus tertius, sampai akhirnya menjadi bronkolis. Nah, dari bronkolis ini akan bercabang lagi nih, menjadi ductus dan juga sacus alveolaris, sampai akhirnya ada bagian alveolus di mana tempat pertukaran gas terjadi. Nah, ini tadi di bagian alveolus. Nah, sekedar info aja, di bagian alveolus ini itu menghasilkan jenis dua sel gitu. Jadi ada namanya sel pneumotosit satu dan juga dua. Nah, satu itu fungsinya yang kayak tadi itu untuk pertukaran gas, sedangkan yang kedua itu fungsinya untuk menghasilkan surfaktan. Nah, ini tadi alveolar tipe satu dan juga tipe 2. Nah, kemudian ada klinis dari bagian bronkus itu namanya kolaps lobus media. Nah, kalau
kolaps lobus media ini itu dapat menyebabkan paru itu kayak kelihatan ringan gitu, atau kayak udara di dalam paru itu kayak jadi menghilang, sehingga kayak paru itu kelihatan kempes gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalkan kayak tekanan di luar paru itu lebih tinggi gitu. Nah, kemudian bagian terakhir itu pulmo atau paru. Nah, paru-paru atau pulmo ini merupakan sebuah alat tubuh kita yang sebagian besar itu terdiri dari gelembung-gelembung atau disebut sebagai gelembung hawa alveoli. Nah, gelembung-gelembung alveoli ini itu terdiri dari sel-sel epitel dan juga endotel. Nah, banyaknya gelembung paru-paru ini itu bisa dibilang jumlahnya sekitar lebih dari 700 juta buah, di mana yang terdapat di paru-paru bagian sinistra dan juga dekstra. Nah, paru-paru sendiri kalau misalkan kita lihat di gambar itu dibagi menjadi dua. Ada paru-paru kanan yang terdiri dari tiga lobus, yaitu ada lobus pulmodextra superior, lobus medial, dan juga lobus inferior. Sedangkan kalau misalkan di paru-paru kiri itu cuma ada dua lobus, yaitu superior dan juga bagian inferior. Nah, tiap-tiap lobus dari paru ini itu kan ada namanya belahan yang lebih yang belahan kecil yang disebut sebagai segmen. Nah, kalau misalkan paru-paru kiri itu mempunyai 10 segmen. Itu ada 5 segmen pada lobus superior dan juga 50 segmen di bagian inferior. Sedangkan kalau paru-paru kanan itu tuh mempunyai 10 segmen juga, tapi kayak 5 segmennya itu di lobus inferior, duanya itu di medial, dan tiganya itu di bagian inferior. Nah, tiap-tiap segmen ini itu kan akan terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang dinamakan lobus gitu. Nah, di antara lobus atau lobulus yang satu dengan yang lainnya itu dibatasi sama jaringan ikat yang berisi pembuluh-pembuluh darah, getah bening dan juga saraf-saraf gitu. Nah, di dalam tiap-tiap lobus ini itu terdapat juga namanya bronchiolus. Di dalam lobus ini juga bronchiolus ini akan bercabang-cabang sehingga akan disebut sebagai ductus alveolus gitu, kayak udah yang aku jelasin sebelumnya. Nah, kalau misalkan bagian pulmo ini, itu ada beberapa macam juga. Kalau misalkan kita lihat di gambar ini, itu tuh pertama di bagian apex atau bagian puncak dari paru. Kemudian ada vastus costalis, itu kayak bagian yang menempel di bagian dalam dinding dada. Terus ada yang namanya fascias mediastinalis yang menghadap ke mediastinum. Kemudian ada namanya fascias diafragmatica atau basis yang berhadapan dengan diafragma di bagian bawah. Nah, paru-paru ini sebenarnya itu dibungkus sama selaput gitu yang disebut pleura. Nah, pleura sendiri itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya visceral, visceral yang kayak selaput dari pembungkus, jadi kayak benar-benar nempel sama paru. Sama ada yang disebut sebagai pleura parietal. Itu selaput paru melapisi bagian dalam dinding dada. Nah, di antara kedua pleura tadi itu ada yang namanya rongga atau kafum yang disebut kafum pleura. Nah, di dalam kafum pleura ini itu ada kayak vakum atau hampa udara sehingga paru-paru itu dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan atau yang disebut sebagai eksudat, yang dimana cairan itu memiliki fungsi untuk meminyaki atau kayak poles gitulah di bagian permukaan paru ini supaya nggak ada yang namanya gesekan antar paru dan juga dinding dada waktu kita bernapas gitu. Nah, ini sama aja kayak bagian paru bagian dalamnya. Kemudian kita lanjut ke bagian anatomi klinis dari paru atau pulmo. Nah, itu namanya asma bronkial. Nah, asma bronkial ini tuh dapat bersifat yang namanya histritik. Jadi kayak itu nggak ada pemicu lingkungan yang jelas, sama histritik atau memiliki pemicu yang jelas. Nah, asma ini biasanya disebabkan oleh namanya reaksi hipersensitivitas terhadap alergi, kayak debu, terus kayak jamur, terus juga serbuk sari itu bisa menjadi pemicu. Nah, kemudian pemicu ini akan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan juga kontraksi otot polos, sehingga akan terjadi namanya penyempitan saluran. Kemudian juga akan terjadi pembengkakan atau edema, dan juga peningkatan produksi lendir. Dan biasanya gejala yang dirasakan atau dialami oleh pasien itu bisa jadi kayak bengi, terus ya sesak napas, batuk, takikardia, terus kayak sakit di bagian dada gitu. Nah, asma bronkial ini itu bisa terjadi pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai kardio. Jadi untuk di materi kardio ini kita akan memahami mengenai anatomi dari jantung atau core. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih jantung itu. Nah, kan kita yang ketahui kalau misalkan tubuh manusia itu memiliki sistem kardiovaskular yang terdiri dari darah, pembuluh darah, kayak arteri, vena, dan kapiler sama jantung.
Tapi untuk pembahasan di materi ini kita akan fokus ke jantung. Nah, jantung sendiri ini terletak di sisi kiri tubuh manusia, tepatnya di bagian rongga tengah dada. Nah, jantung ini memiliki peran penting karena proses pengedaran darahnya yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, oke, pertama kita akan membahas ruang-ruang yang ada di jantung terlebih dahulu. Nah, jantung sendiri ini memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium dextrum dan juga atrium sinistrum di bagian basisnya. Kemudian ventriculus dexter dan ventriculus sinister di bagian apexnya. Nah, atrium dextrum dan atrium sinistrum ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial atau atriotrum, di mana ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister itu dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interventrikular. Nah, antara atrium dextrum dan ventriculus dexter itu dihubungkan oleh ostium venosum dextrum atau ostium atrioventricular dextrum. Sedangkan ostium venosum dextrum dibatasi oleh annulus fibrosus. Nah, atrium sinistrum dan ventriculus sinister ini dihubungkan oleh yang namanya ostium venosum sinistrum atau ostium atrioventricular sinister. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di gambar juga, selain bagian-bagian kayak ruang jantung tadi, ini kita juga bisa melihat beberapa struktur. Misalkan kayak vena cava superior, kemudian ada yang namanya vena cava inferior, superior, bagian bawah inferior. Kemudian ada juga namanya arcus aorta, di mana arcus aortanya ada 3 bagian. Yang pertama, itu ada yang namanya truncus brachiocephalis, dekatnya vena cava superior ini. Terus ada arteri carotis communis sinistra. Kemudian ini ada arteri subclavian sinistra. Kemudian juga ada yang namanya truncus pulmonalis. Karena truncus pulmonalis ini ada 2, yaitu ada arteri dialiri arteri pulmonalis dextra dan juga sinistra. Kemudian juga ada bagian vena pulmonalis dextra dan juga sinistra. Nah, kemudian kita akan masuk ke lapisan-lapisan yang ada di jantung. Nah, untuk lapisan jantung sendiri itu ada 3 jenis. Itu ada epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Nah, untuk epikardium itu merupakan lapisan terbelah dari jantung, di mana lapisan ini memiliki fungsi untuk melindungi jantung dan juga memasok oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Kemudian ada lapisan kedua yaitu miokardium atau di lapisan bagian tengah di jantung itu. Di mana lapisan ini merupakan lapisan otot jantung yang memiliki fungsi untuk memompa darah. Kemudian lapisan terakhir ada yang namanya endokardium atau lapisan yang paling dalam dari jantung. Nah, endokardium ini merupakan lapisan paling dalam yang melapisi rongga jantung dan juga katup-katup dari jantung tersebut, di mana lapisan ini memiliki fungsi untuk mencegah pembekuan darah dan juga aliran darah balik. Nah, kemudian kita juga akan memahami beberapa organ kalau misalkan kita lihat dari dalam jantung itu. Nah, pertama ada namanya musculus pectinatus di bagian atrium. Kemudian ada musculus papillaris anterior, kemudian ada musculus papillaris posterior. Kemudian juga nanti ada bagian pericardium fibrosum dan juga pericardium serosum. Dimana kalau pericardium serosum itu ada 2 lamina, ada parietalis dan juga visceralis. Kalau misalnya kita lihat di gambar, ini sebenarnya juga ada organ tambahan, ada namanya chordae tendinae. Itu kayak serabut, kayak benek jaring-jaring laba-laba. Nah, ini baru ototnya yaitu musculus papillaris septalis. Yang ini chordae tendinae kayak jaring laba-laba, ini otot. Terus papillaris septalis. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai namanya skeleton kardio atau kayak kayak katup-katupnya gitu, katup-katup yang ada di jantung. Nah, pertama ada namanya valva truncea pulmonalis. Nah, ini paling atas. Ini dibagi menjadi 3. Ada valvula seminaris dextra, anterior, dan juga bagian sinistra. Kemudian ini ada namanya valva aorta atau katup terbesar. Ada dibagi 3, ada valvula seminaris sinistra, terus dextra, dan juga posterior. Kemudian kita ke sini, ini ada valva atrioventricular sinistra atau valva mitral atau katup mitral. Ini ada 2 tuh, cuspis posterior dan juga anterior. Kemudian ini valva anterior
dextra atau valva tricuspidalis atau katup tricuspid. Ada tiga juga, itu ada cuspus poste, ante, dan juga septalis. Nah, kemudian kita ke anatomi klinis dari jantung atau heart. Nah, untuk sebenarnya ada beberapa anatomi klinis dari jantung, cuman yang mungkin sering terbahas dan ternotis itu ada yang namanya tetralogi of Fallot. Itu merupakan kayak salah satu penyakit di jantung bawaan, dan biasanya terjadi di bayi yang baru lahir. Jadi kayak penyakit ini tuh terdiri biasanya sebenarnya ada beberapa jenis, dan nanti aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, TOF, TOF atau tetralogi of Fallot ini itu bisa menyebabkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu nggak mengandung cukup oksigen. Jadi kadar oksigen di darah itu kayak nggak cukup gitu. Nah, dan TOF ini biasanya juga disebabkan karena kelainan struktur jantung yang menyebabkan darah yang kayak oksigen itu tadi itu bercampur sama darah yang kekurangan oksigen, yang kemudian akan mengakibatkan darah itu mengalir ke seluruh tubuh tidak mengandung oksigen yang cukup, dan bayi pun bisa namanya kekurangan oksigen. Nah, tadi kan saya sempat notice kalau misalkan tetralogi of Fallot itu ada 4 kelainan ya biasanya. Nah, yang pertama itu namanya ventricular septal defect atau FSD, yaitu itu kayak lubang yang ada di dinding jantung yang memisahkan ventrikel kanan dari kiri. Jadi kan dia tuh kayak ada lubang kayak di antara ventrikel kanan dan juga kiri jantung. Kemudian kelainan kedua namanya pulmonary valve stenosis. Itu kayak penyempitan di katup pembuluh darah ke paru-paru atau katup pulmonal, sehingga darah dari jantung yang ke paru-paru itu berkurang. Kemudian kelainan ketiga ada namanya posisi aorta yang nggak normal. Jadi kayak posisi posisi aorta itu nggak yang kayak manusia kayak biasanya gitu. Di mana posisi aortanya itu kayak bergeser ke kanan mengikuti FSD yang terbentuk. Kemudian terakhir ada namanya right ventricular hypertrophy atau penebalan pada otot ventrikel kanan jantung. Nah, kalau misalkan ini terjadi, itu kan bisa menyebabkan jantung itu bekerja terlalu keras untuk memompa darah gitu, sehingga akan membuat kontraksi yang berlebihan sehingga disebut sebagai hipertrofi ventrikal. Mungkin sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.